dipersembahkan oleh masih bersama kita di Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, menembus dunia tanpa batas. Di awal kita tadi, saya berjanji untuk segera kita menyaksikan tausiah dan juga maudhu hasanah dari guru-guru kita di sini. Ada Prof. Nasar dan juga Ustadz Das'ad. Langsung saja kita simak bersama. Untuk yang pertama, maudhu hasanah dari Prof. Nasaruddin Umar. Kami persilakan Prof. Tafadhal. Baik, kepada semua teman-teman di Australia, di Jepang, di Amerika, dan di Indonesia, ya. Sekalipun tempat kita berbeda, tapi kiblat kita sama. Sekalipun kita masing-masing beribadah, tetapi rukun syarat ibadah kita pun juga sama. Ya. Dan itulah Islam. Jadi sebetulnya adalah Allah memberikan kebijakan yang luar biasa kepada para hambanya. Ya. Ada perbedaan, ada persamaan. Dan kita tidak boleh menafikan perbedaan, tapi juga tidak boleh menafikan persamaan. Yang salah itu kalau kita akan memaksakan perbedaan pada sesuatu yang sama. Atau sebaliknya, ya, kita akan memaksakan persamaan pada sesuatu yang berbeda. Jadi toleransi itu bukan berarti harus menyamakan yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Biarkanlah yang berbeda itu berbeda dan biarkanlah yang sama itu sama. Sikap kita yang harus lebih arif melihat perbedaan dan persamaan itu. Boleh kita berdakwah untuk mempertemukan wawasan yang berbeda, tapi la ikraha fiddin, tidak boleh ada unsur pemaksaan di situ itu. Bahkan Quran dengan indah, ta'al ila kalimatin sawa. Ta'al itu artinya naiklah ke atas. Nah ini kalau terjemahan kita di bahasa Indonesia seringkali kemarilah. Kemarilah itu artinya horizontal. Kalau teori jari-jari tangan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik ke atas, itu satu di atas ini. Maka itu Allah mengatakan, naiklah ke atas, pasti akan berjumpa satu sama lain. Tapi kalau kita artikan, kemarilah berarti secara horizontal, walaupun kelihatan satu, tapi bisa berbeda. Tapi kalau mau menciptakan suatu keutuhan, naiklah ke atas. Semakin kita ke atas, maka semakin kita menemukan persamaan. Karena itu, para pemirsa dimanapun juga kita berada, yang paling kita perlu tekankan kepada satu sama lain, titik persamaan kita satu sama lain. Jangan menekankan aspek perbedaan satu sama lain. Maka itu ayat-ayat Al-Quran yang indah itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Tidak ditemukan ayat dalam Al-Quran, innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Yang ditemukan adalah sesungguhnya orang yang memiliki keimanan. Apa berimannya kemana, berimannya kepada siapa, itu urusan Allah. Jadi jangan mengorek, wah kamu akidahnya salah. Jadi dimanapun kita berada, mari kita menekankan aspek persamaan, persatuan satu sama lain. Sekian jazilan Prof telah memberikan peringatan bagi kami semua untuk tidak selalu mengedepankan perbedaan. Dan hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti janji kita tadi, kita akan menyapa salah satu Ustadz Emil Idat yang ada di Australia. Assalamualaikum Ustadz Emil Idat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ingin bertanya sebenarnya seperti apa perdamaian di Australia tersana, khususnya ukhuwah dan juga persaudaraan terkait dengan toleransi beragama di Australia. Seperti apa di sana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan dalam acara di Metro TV, kesempatan untuk menyampaikan tema tentang toleransi beragama, perdamaian dan kemanusiaan di Australia.
Australia ini merupakan salah satu negara demokrasi multikultural dan diversity paling mapan di dunia, dan salah satu yang paling mapan di dunia. Kita lihat pertumbuhan keragaman etnis dan agama meningkat tajam dalam 2 dekade terakhir ini. Dalam segi agama Kristen, meskipun jumlahnya mayoritas, fakta data bahwa populasi yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat Kristen menurun, meskipun itu masih minoritas. Sedangkan peningkatan tajam untuk masyarakat Muslim di Australia mulai meningkat tajam jumlahnya. Tidak hanya di Islam, agama lain seperti Hindu, Buddha, dan agama Sikh juga merupakan yang meningkat. Yang awalnya kelompok ini adalah kelompok minoritas, mulai jumlah populasinya mulai meninggi. Dan bahkan ada kelompok no religion atau atheism di Australia, ini sudah mendekati angka mencengangkan, yaitu angka 40%. Ini gambaran umum tentang keberagamaan, beragama di Australia. Meski faktanya di Australia ini ketika di publik atau di tempat umum, Islam itu hanya keberagamaan itu hanya sebagai konsep quiet religion, tidak harus ditampakkan di publik. Dalam riset menggambarkan bahwa masyarakat di Australia banyak yang membawakan agamanya itu sebagai quiet backdrop, latar belakang yang menghiasi dia tidak terlalu tampak di masyarakat. Tetapi identitas sebagai keagamaan itu akan muncul ketika ada situasi-situasi krisis ataupun dalam hal solidaritas kelompok, tentu akan ada atau masalah-masalah konflik lainnya, maka itu akan muncul. Nah, begitu ada konflik ataupun ada pemicu-pemicu seperti insiden Islamophobia semakin meningkat sejak tahun 2023, masalah Islamophobia meningkat signifikan. Bahkan fakta di lapangan 70% ada korban, yaitu korbannya adalah perempuan dan berjilbab. Apa yang menyebabkan itu semua? Ya, karena di sini ada beberapa masalah sosial di Australia. Padahal di Australia sendiri sudah menyiapkan hukum yang begitu kuat, perlindungan hukum dari Racial Discrimination Act, Australian Human Rights Commission Act, bahkan State Anti-Discrimination Act sangat kuat. Tapi ada beberapa hal yang perlu penguatan di masyarakat, ya, terutama untuk penanganan strategis, penanganan cepat. Ini yang perlu ketika ada insiden diskriminasi di publik. Terus bagaimana ketika ada kebijakan pemerintah harus didukung oleh beberapa komisi-komisi yang mendukung untuk perbaikan atas hukum-hukum anti diskriminasi supaya lebih baik dan lebih adil di semua pihak. Di sini pendidikan toleransi mulai ditingkatkan di semua sekolah. Di public school di Australia, pendidikan tentang toleransi sangat didukung dan sangat diupayakan selalu ditingkatkan volumenya untuk pendidikan masalah toleransi ini. Baik, Ustadz. Semoga semakin kondusif di sana, khususnya terkait dengan toleransi di Australia, khususnya bagi umat muslim yang ada di sana. Syukran jazilan Ustadz, tahan dulu, nanti tetap bergabung bersama kami, nanti akan ada sejumlah jemaah di Australia yang mungkin bisa bertanya kepada para asatidz di sini. Syukran jazilan, Assalamualaikum Ustadz Emil. Dan itu tadi pembelajaran dari Ustadz Amil Hidayat yang ada di Australia, dan juga tadi ada jadi Prof. Nasaruddin Umar. Kita akan lanjutkan kembali tausiah, nanti kita akan saksikan bersama tausiah dan maudhu hasanah dari Ustadz Tas'ad Latif dan juga Pak Pamuji Ustadz Pamuji Mahashim yang ada di Jepang, namun usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.